Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya Febriansyah Pratama Putra. Saya Eliza Putri DS. Saya Siti Haliza Putri. Saya Sanju Anggara. Saya Andika Prasetyo. Kami di sini ingin membahas mengenai materi Pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung. Let's go. Oke, berbicara tentang pertambangan timah. Pertambangan timah merupakan suatu kegiatan ekstraksi atau pertambangan mineral timah dari endapan alam. Timah adalah logam yang memiliki berbagai aplikasi, seperti dalam industri elektronik dan pembuatan baterai. Pertambangan timah sendiri di Indonesia telah berlangsung selama lebih dari 200 tahun. Seperti yang kita ketahui, sistem pertambangan di Bangka Belitung masih menjadi salah satu pemasok PDRB terbesar di Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Hal ini juga dapat kita lihat pada diagram di atas ini, di mana pada tahun 2021 ke tahun 2022 pertambangan itu menyumbangkan nilai terbesar di PDRB Bangka Belitung, namun sempat mengalami penurunan dan penaikan, di mana terdapat penaikan 5% dan juga penurunan sekitar 2%. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa pertambangan di Bangka Belitung itu tidak bisa dianulir untuk terus meningkat, melainkan akan terus mengalami naik turun. Selain itu juga sistem pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung mengenai sumber daya alam timah itu masih dibilang menggunakan sistem eksploitasi, di mana apabila di suatu keadaan atau lokasi yang dijadikan pertambangan Bangka Belitung itu, apabila keadaan timah itu belum habis atau sepenuhnya habis, mereka akan terus-menerus mengambil timah tersebut sampai timah itu akan habis. Setelah timah itu akan habis, mereka itu akan berpindah lokasi untuk mencari timah-timah di lokasi yang lain. Selanjutnya itu pertambangan timah di Bangka Belitung itu tidak bisa dilakukan semena-mena, melainkan pengelolaan timah di Bangka Belitung itu harus menggunakan IUP. IUP itu sendiri merupakan izin usaha pertambangan, di mana setiap perusahaan ataupun individu yang ingin membuka pertambangan itu harus memiliki IUP. Tujuan IUP itu sendiri untuk menjaga keamanan nantinya atau menjadi landasan pada saat pertambangan itu berjalan. Tata kelola pertambangan timah di darat, tepatnya di Indonesia, masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu contoh yang paling signifikan adalah kasus korupsi di PT Timah yang sangat merugikan negara hingga 271 triliun. Kasus ini menunjukkan bagaimana buruknya tata kelola PT Pertambangan Timah di Indonesia dan diabaikan oleh pemerintah. Jadi teman-teman, selain tata kelola pertambangan di darat, tata kelola pertambangan di laut juga merupakan hal yang sangat penting, di mana dari salah satu jurnal yang berjudul Kebijakan Pengelolaan Ekosistem Laut oleh Rismika dan Purnomo, di mana ada beberapa poin-poin penting yang dijabarkan dalam jurnal tersebut. Yang pertama ada izin lingkungan. Setiap usaha pertambangan wajib memiliki izin lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen AMDAL, dokumen pendirian usaha, dan profil usaha. Kedua, pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh operasional kapal penambangan seperti ceceran minyak, ali bekas, dan lain-lain harus ditangani sesuai dengan standar operasional produk SOP yang berlaku. Ketiga, ada pengendalian pencemaran air laut. Pengendalian pencemaran air laut ini dilakukan melalui pengelolaan jumlah unit kapal dan mitra yang beroperasi di laut, serta pengendalian pencemaran laut yang bersumber dari pemindahan dan pengangkutan limbah ke TPS penimbunan limbah di laut. Kesimpulannya, yaitu pengelolaan pertambangan timah di Bangka Belitung ini harus memperhatikan aspek lingkungan dan juga aspek sosial. Perlu adanya pengelolaan yang lebih baik dan juga tata kelola pertambangan timah yang efektif. Dengan demikian, industri pertambangan timah di Bangka Belitung dapat menjadi salah satu industri yang maju dan juga ramah lingkungan.